Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para wali songo, beserta karomahnya secara lengkap. Siapakah sebenarnya wali songo itu? Dan benarkah mereka semua memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia biasa? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Pada abad ke-14 hingga ke-15, Tanah Jawa menjadi saksi perjalanan spiritual yang dilakukan oleh 9 tokoh. Yang kemudian mereka semua dikenal sebagai wali songo. Mereka adalah para ulama yang berperan penting dalam mengislamkan masyarakat di Nusantara ini. Wali songo berasal dari kata wali yang berarti sahabat, atau orang yang mencintai. Sedangkan kata songo, yang berarti 9 dalam bahasa Jawa. Dikutip dari buku kisah teladan Wali Songo 9 wali penyebar Islam di Jawa. Wali Songo juga dapat dimaknai sebagai 9 orang yang mencintai, dengan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Khususnya, dakwah mereka di daerah Jawa dan Sumatera. Dalam perjuangan dakwahnya, ke-9 wali tersebut berhasil membuat masyarakat mau menerima Islam secara sukarela. Hal ini lantaran pendekatan dakwah yang dilakukan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal, yang diintegrasikan dengan ajaran Islam. Dalam mengiringi dakwahnya, Wali Songo dikenal memiliki karomah atau kelebihan yang di luar kemampuan manusia. Yang mana, kelebihan yang dianugerahkan Allah tersebut, dapat mereka gunakan dalam memperlancar dakwah Islam di Nusantara. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang Wali Songo beserta karomah-karomah yang dimilikinya. Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Dalam daftar para wali songo, beliau adalah tokoh paling senior. Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa melalui jalur perairan, untuk menyebarkan dakwah Islam sambil berdagang. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Beliau merupakan keturunan bangsa Arab, yang menempuh perjalanan menuju Nusantara, untuk menyebarkan dakwah Islam. Berdasarkan prasasti makam, Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kashan. Yang mana, daerah tersebut merupakan sebuah tempat di Persia atau Iran. Sementara buku History of Java menyebutkan berdasarkan sumber lokal. Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang pandita termasyhur asal Arabia, yang memiliki garis keturunan Zainal Abidin, dan sepupu Raja Cermen di Leran, bersama para penganut Islam lainnya. Lalu buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto menjelaskan, bahwa pada tahun 1371 Masehi, Sunan Gresik bersama saudaranya berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Mereka langsung menghadap Raja Majapahit Brawijaya, untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Sang Raja menyambut baik kedatangan mereka. Bahkan, akhirnya mereka mengangkat Maulana Malik Ibrahim sebagai Syah Bandar di Gresik, dan diizinkan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Jawa. Maulana Malik Ibrahim disemayamkan di Kampung Gapura, di dalam kota Gresik. Beliau meninggal pada tahun 882 Hijriah, atau tahun 1419 Masehi. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Doanya selalu diterima Allah. Sunan Gresik dikenal masyarakat sebagai sosok yang mampu menyelesaikan berbagai masalah, serta memiliki doa yang selalu diijabah oleh Sang Pencipta. Banyak persoalan dari masyarakat yang mampu terselesaikan berkat doa beliau.
Jika beliau berdoa, Allah senantiasa mengabulkan doanya dalam waktu yang tidak lama. Salah satunya ialah, ketika Sunan Gresik meminta untuk turun hujan kepada Allah, melalui sholat istisqa. Meskipun dalam kondisi yang kemarau sekalipun, permohonan Sunan Gresik kepada Allah akan selalu dikabulkan. Hal itu bisa terjadi lantaran makom dari Sunan Gresik begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebur pasir menjadi emas. Salah satu kisah yang populer adalah kemampuan Sunan Gresik untuk mengubah pasir menjadi emas. Dalam cerita ini, Sunan Gresik dikatakan mampu mengeluarkan emas dari genggaman tangannya, atau menyentuh pasir dengan tongkatnya, lalu pasir tersebut berubah menjadi emas. Kisah ini melambangkan keberkahan dan kemampuan Sunan Gresik dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Membawa air dengan selendang. Dalam legenda lain, Sunan Gresik diyakini mampu membawa air dengan selendangnya, meskipun jaraknya sangat jauh. Dikatakan bahwa beliau dapat mengeluarkan air dari selendangnya untuk memberikan minum kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun pada saat itu mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Kisah ini melambangkan kemurahan hati dan keajaiban dalam menyediakan kebutuhan orang lain. Meminta hujan dan seketika turun. Sunan Gresik pernah menghadapi suatu daerah yang ingin mengorbankan seorang anak untuk dijadikan tumbal. Hal tersebut dilakukan sebagai permintaan kepada dewa, agar diturunkannya hujan di daerah tersebut. Sunan Gresik akhirnya bernegosiasi kepada kepala adat, agar hal itu diurungkan. Dan Sunan Gresik akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di desa tersebut. Kemudian Sunan Gresik dan murid-muridnya mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah. Dan akhirnya, hujan turun pun di wilayah tersebut. Melihat kejadian itu, masyarakat desa tersebut menjadi bersimpati kepada Sunan Gresik, dan juga kepada ajaran agama Islam. Dari situlah masyarakat wilayah itu ingin belajar bagaimana caranya meminta hujan namun tidak memakai tumbal. Sunan Gresik juga mengajari dan menuntun rakyat wilayah tersebut untuk masuk ke agama Islam. Mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah ini juga pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau melakukan hal ini dalam menghadapi masyarakat yang masih melakukan tumbal, untuk meminta hujan kepada dewa. Mengajari di bidang pertanian dan pengobatan. Sunan Gresik adalah seorang yang ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Semenjak beliau menetap di Gresik, hasil pertanian warga Gresik semakin meningkat. Pada masa itu Sunan Gresik membuat irigasi, agar lahan-lahan pertanian di wilayah Gresik tersebut bisa mendapatkan air yang cukup untuk kesuburan tanamannya. Karena irigasi yang dibangun Sunan Gresik tersebut, pengairan menjadi baik dan hasil bumi di Gresik semakin meningkat tajam. Sunan Gresik juga membuat praktik pengobatan untuk warga Gresik. Sunan Gresik membangun warung atau rumah pengobatan yang digunakan juga sebagai tempat syiar Islam. Selama membuka praktik pengobatan, banyak warga Gresik yang disembuhkan olehnya. Merubah beras menjadi pasir. Salah satu karomahnya yang lain yaitu, beliau mampu mengubah beras menjadi pasir. Ketika itu, beliau dalam perjalanan dakwah ke sebuah dusun yang diberkahi tanah subur. Sunan Gresik bersama salah satu muridnya kemudian singgah di sebuah rumah. Rumah itu milik seorang saudagar yang sangat kaya raya. Menurut kabar, pemilik rumah itu orangnya amatlah kikir. Padahal, si empunya rumah adalah orang yang berada yang memiliki banyak beras. Halaman rumahnya pun sangat luas, di sana tersusun berkarung-karung beras hasil pertanian. Kabar tersebut membuat Sunan Gresik ingin menemui si pemilik rumah, dan menasehatinya agar meninggalkan sifat kikir tersebut. Saudagar kaya itu pun menerima dengan ramah kunjungan Sunan Gresik. Kemudian dihidangkanlah jamuan yang baik untuk Sunan Gresik. Namun, sesaat berselang, datanglah pengemis perempuan tua ke hadapan saudagar kaya itu.
"Tuan, saya lapar sekali. Bolehkah saya meminta sedikit beras?" ujar perempuan tua itu sambil melirik ke karung beras yang berada di halaman rumah saudagar kaya itu. "Saya tidak punya beras, karung-karung itu bukanlah beras, tetapi pasir," ujar saudagar kaya yang kikir tersebut. Pengemis tua itu terduduk sedih, ia pun beranjak pergi dengan langkah kecewa. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Sunan Gresik, dan ternyata semua yang digunjingkan orang tentang saudagar ini adalah benar. Akhirnya Sunan Gresik bergumam dalam hati dan berdoa kepada Allah. Pembicaraan yang sempat tertunda, kini dilanjutkan kembali. Obrolan keduanya tiba-tiba terhenti. Mereka mendengar suara teriakan sang pembantu saudagar. Sang pembantu kemudian menghadap pada tuannya seraya berkata, "Celaka Tuan. Celaka. Saya tadi melihat isi karung beras kita berubah menjadi pasir. Saya periksa karung yang lain, dan isinya pasir juga. Ternyata semua beras yang ada di sini telah berubah menjadi pasir." Sontak saja saudagar yang kikir itu segera beranjak dari tempat duduknya, dan menghampiri beras-beras yang bertumpukan itu. Setelah periksa, ternyata benar. Beras yang jumlahnya berkarung-karung itu telah berubah menjadi pasir. Mendengar kabar tersebut, seketika tubuh orang kaya itu pun lemas, dan jatuh ke lantai, lalu ia menangis histeris. "Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa beras yang kau miliki itu pasir, lalu kenapa kau kini menangis?" tanya Sunan Gresik yang menyindir saudagar yang kikir itu. "Maafkan saya Sunan, saya mengaku salah. Saya berdosa." Saudagar itu meratap dan bersimpuh di kaki Sunan Gresik. Sunan Gresik pun tersenyum dan berkata, "Alamatkan maafmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengemis tadi, bukan kepadaku." Penyesalan yang dalam langsung menyergap orang kaya itu. Dalam hatinya, ia mengutuk dirinya yang telah berbuat kezoliman. Kemudian ia menangis di hadapan Sunan Gresik. Dan ia berjanji akan mengubah semua perbuatannya. Saudagar kaya itu juga memohon agar berasnya bisa kembali seperti semula. Kekikirannya itu akan ia buang jauh-jauh, dan menggantikannya dengan kedermawanan. Melihat permohonan maaf saudagar yang tulus dengan rasa menyesal, Sunan Gresik pun kembali berdoa. Sunan Gresik berdoa agar beras yang telah menjadi pasir, semoga bisa kembali seperti sedia kala. Dan dengan izin Allah, seluruh karung beras yang berisi pasir itu, kemudian menjadi beras kembali. Setelah kejadian tersebut, saudagar yang kikir itu berubah menjadi dermawan. Ia tidak pernah lagi mengusir pengemis yang datang ke rumahnya. Bahkan ia mendirikan musola dan majelis pengajian, serta tempat ibadah lainnya. Demikianlah kisah karomah Sunan Gresik yang mampu mengubah beras menjadi pasir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sunan Ampel. Raden Ali Rahmatullah atau yang juga dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau adalah salah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Campa, yang letaknya sampai saat ini masih diperdebatkan. Beliau merupakan putra dari Maulana Ibrahim Asmorokondi, yang makamnya kini terletak di daerah Tuban. Beliau juga termasuk dalam kategori anggota Dewan Wali Songo tertua, yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa, dan tempat lain di Nusantara. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta, untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Adapun para murid beliau diantaranya adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan. Hal tersebut beliau lakukan, dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan. Sehingga, dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah dengan efektif. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki.
Sunan Ampel berjalan di atas air. Dalam perjalanan dakwahnya, suatu hari beliau pernah bertemu dengan pertapa di pinggir sungai. Pertapa tersebut sedang berusaha untuk menyeberangi sungai, tanpa menggunakan media apapun, alias hanya berjalan di permukaan air. Akan tetapi, ia selalu gagal dan jatuh ke air. Melihat hal ini, Sunan Ampel memberitahukan, kalau usaha pertapa ini sia-sia. Namun sang pertapa tidak mengindahkan kata-kata Sunan Ampel, dan meminta beliau pergi untuk tidak mengganggunya. Kemudian Sunan Ampel pergi meninggalkan sang pertapa dengan berjalan di atas air, dan beliau mampu menyeberangi sungai tersebut dengan mudah. Setelah melihat hal itu, sang pertapa sangat terkejut, dan mengejar sang Sunan. Ia memohon, agar diajari bagaimana caranya agar bisa berjalan di atas air, seperti yang Sunan Ampel lakukan. Setelah Sunan mengajarinya, akhirnya sang pertapa dapat berjalan di atas air juga. Namun Sunan berpesan, agar kemampuannya dipergunakan dengan baik. Selalu mensyukuri nikmatnya dalam rangka ibadah kepadanya. Tukang sapu Sunan Ampel hidup kembali. Masjid Ampel tak asing lagi bagi warga Muslim Indonesia, khususnya Surabaya. Masjid peninggalan Sunan Ampel menjadi salah satu pusat penyebaran Islam kala itu. Karena sudah dibangun pada zaman Sunan Ampel, tak heran jika masjid ini diposisikan sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Banyak cerita unik yang melekat pada masjid ini. Selain cerita Mbah Bolong, yang bisa melihat Ka'bah hanya dengan melubangi pengimaman masjid tersebut, ada juga kisah Mbah Soleh, tukang sapu masjid yang meninggal sebanyak 9 kali. 9 makam yang terletak di samping Masjid Ampel, kesemuanya merupakan makam Mbah Soleh. Dikisahkan, bahwa selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia, Mbah Soleh merupakan santri yang rajin. Sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid. Bahkan bisa dikatakan dia adalah tukang sapu atau tukang kebersihan masjid. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari, ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakan di samping Masjid Ampel. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Sehingga masjid menjadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah, Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh, dan bergumam dalam hati. Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih. Gumam Sunan Ampel. Seketika itu, tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama kemudian, sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel, jumlahnya ada 9. Sunan Ampel tak mempan ditusuk keris. Di kota Surabaya, yakni di Kampung Ampel, Raden Rahmat diangkat sebagai imam dengan gelar Sunan, sekaligus berkedudukan sebagai wali di Ngampel Denta atau Ampel Denta. Pengangkatan itu dilakukan oleh Raja Majapahit. Mengacu catatan sejarah Regen Surabaya, Sunan Ampel bahkan disebut sebagai Bupati pertama Surabaya. Sementara itu, penyamaran penguasa Madura Lembu Peteng sebagai santri di Ampel bertujuan buruk. Lembu Peteng membawa misi mencelakai Sunan Ampel. Rencana itu ia kerjakan pada waktu menjelang sholat Isya, di mana dirinya sudah bersembunyi di kulah atau tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel datang, Lembu Peteng diam-diam menghunus sebilah keris dan langsung melakukan serangan tikaman ke tubuh Sunan Ampel. Hal yang terjadi sungguh ajaib.
Keris pusaka itu tidak mampu melukai Sunan Ampel. Lembu Peteng pun langsung menyatakan takluk dan meminta ampun. Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Pada kisah lain diceritakan, bahwa telah ada gangguan yang datang, saat Sunan Ampel mengajarkan sholat 5 waktu. Gerakan ibadah sholat Sunan Ampel dipandang aneh, dan ditertawakan oleh orang-orang Majapahit. Namun Sunan Ampel menghadapi cemooh itu dengan sabar, tanpa memperlihatkan kegusaran. Sunan Ampel juga dicela saat hendak makan, karena beliau menghindari daging babi dan katak. Dan beliau malah memilih mengambil daging kambing yang berbau prengus atau apek. Sunan Ampel dikatakan kurang akal, karena beliau tidak memilih daging babi yang lebih gurih, dan daging katak yang rasanya lebih nikmat. Sunan Ampel menjawab cercaan orang-orang Majapahit itu dengan melempar senyuman. Dalam babat Tanah Jawi dituturkan, Sunan Ampel yang merupakan ayah Sunan Bonang dan Sunan Derajat, beliau dikenal sebagai sosok yang tidak gampang marah, dan tetap bersikap sabar. Ananging putra campa datang duko maring bocah Majapahit, milo bocah maksih nom-noman. Demikian tertulis dalam babat Tanah Jawi. Merubah batu menjadi ayam jago. Sebagai seorang wali Allah, Sunan Ampel dikenal memiliki karomah kewalian. Salah satunya diantaranya adalah merubah batu menjadi ayam jago. Hal ini dilakukan Sunan Ampel untuk berdakwah di salah satu desa yang suka berjudi, dan suka menyabung ayam. Dikisahkan, Sunan Ampel merubah batu menjadi ayam jago. Sebab, di desa itu kebiasaan masyarakatnya yang suka berjudi, dan melakukan sabung ayam. Untuk menyebarkan ajaran Islam di desa itu, Sunan Ampel berusaha mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Setelah mengubah batu menjadi ayam jago, kemudian Sunan Ampel menuju gelanggang sabung ayam. Beliau kemudian menantang ayam salah seorang warga. Namun karena sabung ayam merupakan judi, Sunan Ampel tidak mau bertaruh. Dengan mudah, ayam jago Sunan Ampel berhasil mengalahkan seluruh ayam di arena sabung ayam di desa itu. Masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana bisa ayam Sunan Ampel mampu mengalahkan ayam jago yang sebelumnya tidak terkalahkan. Lantas, Sunan Ampel pun menyampaikan, bahwa kelebihan ayam jagonya merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sunan Ampel pun mulai berdakwah, dengan cara menyampaikan, jika dirinya sering melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Sehingga, ayam jago miliknya menjadi begitu kuat. Maka sejak saat itulah, masyarakat mulai mengenal Sunan Ampel, dan menerima ajaran yang diajarkannya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai, dan jauh dari kekerasan. Namun, filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Sang ibu merupakan putri Prabu Minak Sembuyu, sang penguasa wilayah Belambangan pada masa itu. Diketahui, Maulana Ishak kembali ke Pasai, dan meninggalkan Dewi Sekardadu. Hal itu beliau lakukan, setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Pada waktu itu, kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Belambangan sebagai pembawa kutukan dan kesialan. Mereka juga menganggap Sunan Giri sebagai pembawa wabah penyakit. Sehingga, Prabu Minak Sembuyu, kakek Sunan Giri sendiri, memerintahkan untuk membuatkan peti, dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam, Dewi Sekardadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai, hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara, peti berisi bayi tersebut ditemukan seorang nelayan, dan membawanya ke Gresik. Kemudian nelayan tersebut menyerahkannya kepada Nyai Gede Pinati. Oleh Nyai Gede Pinati, bayi tersebut diangkat sebagai anak, dan diberi nama Joko Samudro. Sunan Giri diketahui lahir di Belambangan atau Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1506, yang kemudian dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sebagai seorang waliullah,
beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Batu dan pasir menjadi emas. Sebagai keluarga pedagang, Nyi Ageng menyuruh Djoko Samudro, atau Sunan Giri Muda, untuk memimpin dan mengawal kapal yang akan berdagang antar pulau. Salah satu pulau atau daerah yang didatangi adalah Banjarmasin yang ketika itu sudah merupakan pelabuhan yang ramai. Diceritakan, bahwa armada kapal dagang yang dipimpin oleh Raden Paku sebanyak 3 buah, dan dipimpin oleh juragan dari Kamboja yang bernama Abu Hurairah. Djoko Samudro atau Raden Paku saat itu diperkirakan berusia 23 tahun. Ketika Djoko Samudro dan armada kapalnya tiba di Banjarmasin, ternyata daerah ini sedang dilanda paceklik. Penduduk banyak yang kekurangan pangan dan sakit-sakitan. Tidak dijelaskan mengapa paceklik itu terjadi, boleh jadi karena gagal panen, kemarau panjang, atau karena sedang terjadi perang saudara antara Pangeran Tumenggung dengan Pangeran Samudera yang berlarut-larut, yang melibatkan pasukan rakyat dalam jumlah besar. Sehingga, masyarakat tidak mampu membeli barang-barang jualannya. Melihat hal ini, Djoko Samudro bukannya menjual barang dagangan, melainkan malah membagikannya secara gratis kepada penduduk yang berhak mendapatkan. Sikap Djoko Samudro ini sangat menggembirakan penduduk Banjarmasin. Sehingga, mereka menjadi sangat bersimpati pada Djoko Samudro. Mungkin juga melalui cara itu, Djoko Samudro sudah mulai mendakwahi atau mengenalkan agama Islam kepada penduduk Banjarmasin. Sebaliknya, para awak kapal sangat khawatir terhadap keputusan Djoko Samudro, karena pasti akan dimarahi Nyi Ageng Pinatih saat pulang nanti. Awak kapal juga khawatir dengan kapal yang kembali dalam keadaan kosong. Karena, biasanya banyak barang dari Banjarmasin, terutama hasil bumi dan hasil hutan yang bisa dibawa pulang ke Jawa. Dikhawatirkan, kapal itu bisa oleng dan tenggelam diterjang ombak laut yang ganas. Djoko Samudro kemudian menyuruh agar karung-karung bekas barang dagangan yang dibawa dari Jawa diisi dengan batu dan pasir untuk dijadikan pemberat kapal. Meski berat hati, para awak kapal terpaksa menuruti suruhan anak angkat majikannya itu. Sesampai di kota Gresik, kekhawatiran mereka terbukti. Nyi Ageng marah besar. Tidak saja kepada para awak kapal, tetapi juga ia marah kepada Djoko Samudro. Ia khawatir hal itu akan membuatnya bangkrut. Djoko Samudro berusaha menenangkan ibu angkatnya, seraya menasihati dengan tausiah agama. Djoko Samudro menasihati agar ibunya bersabar dan introspeksi, kalau selama ini terlalu pelit, lupa berzakat dan bersedekah, dan hanya berdagang mencari keuntungan saja. Ibunya kemudian sadar, dan bersedia untuk memperbaiki diri. Ia pun mengikhlaskan barang-barang yang terlanjur diberikan Djoko Samudro di Banjarmasin. Namun alangkah terkejutnya ketika ia kembali ke kapal. Dilihatnya, karung-karung yang semula berisi batu dan pasir itu, ternyata telah berubah menjadi bongkahan emas yang bernilai tinggi. Versi lain menyatakan, isinya adalah barang hasil bumi dan hutan yang biasanya dibawa dari Kalimantan, yang kualitas dan jumlahnya jauh melebihi barang-barang yang semula diberikan oleh Raden Paku kepada warga Banjar. Sejak itu, Nyi Ageng Pinatih semakin kaya, dan kekayaannya dipakai untuk membantu fakir miskin, serta untuk kepentingan menyukseskan dakwah Sunan Giri. Ia kemudian menjadi rajin bersyukur dan tidak ragu lagi, bahwa anak angkatnya adalah seorang ulama besar yang memiliki karomah. Djoko Samudro kemudian diminta mengurangi aktivitas dagangnya, dan lebih memfokuskan diri berdakwah. Ia kemudian tinggal di Sidomukti Giri, dan mendirikan pondok pesantren di sana. Selanjutnya ia mempunyai gelar Sunan Giri, dan bergabung dalam lingkaran ulama Wali Songo. Adu kesaktian dengan Begawan Minto Semeru. Kurang lebih 3 tahun lamanya, Sunan Giri telah mendirikan pondok pesantren yang terletak di Gunung Giri. Maka, termasyhurlah nama pondok itu ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Dan dalam pada itu, tersebutlah di Gunung Lawu, terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang begawan sakti bernama Minto Semeru.
Konon kabarnya, Begawan Minto ini mempunyai kemampuan yang sangat sakti. Suatu ketika, Begawan Minto Semeru mendengar nama Sunan Giri, yang baru mendirikan padepokan di Gunung Giri. Mendengar hal ini, Begawan Minto merasa tersaingi. Karena itu, berangkatlah Begawan Minto ke padepokan Giri. Pada saat Begawan Minto tiba, Sunan Giri kebetulan sedang mengerjakan sholat. Dia hanya bertemu dengan salah satu muridnya, yang saat itu sedang menjaga pintu gerbang padepokan Giri. "Dapatkah aku bertemu dengan Sunan Giri?" tanya sang Begawan. "Siapakah tuan ini, dan dari mana asalnya?" tanya si penjaga gerbang. "Katakan, aku ingin bertemu dengan pemimpin padepokan ini," ujar Begawan Minto tidak serantan. "Kanjeng Sunan sedang sholat," sahut penjaga pintu. "Cepatlah katakan, ada tamu dari jauh ingin bertemu," ujar sang Begawan. Akhirnya, si penjaga pintu gerbang itu segera menemui Kanjeng Sunan di tempat sholat. Kebetulan Kanjeng Sunan sudah selesai sholat. "Ada apa muridku?" tanya Kanjeng Sunan. "Ada seorang tamu dari jauh ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," jawab muridnya dengan santun. "Suruh dia masuk menemuiku," ujar Kanjeng Sunan. Akhirnya murid Kanjeng Sunan tersebut menemui sang Begawan tersebut, seraya mengajaknya masuk ke dalam lingkungan pesantren. Sementara, Sunan Giri menyambut kedatangannya dengan ramah. Sedikit pun tak ada kecurigaan darinya, jika kedatangan sang Begawan untuk mengajak adu kesaktian. "Kisanak ini berasal dari mana?" tanya Kanjeng Sunan, seraya hendak berkenalan. "Namaku Begawan Minto Semeru. Saya datang dari Gunung Lawu. Saya mendengar berita, bahwa Tuan adalah guru besar padepokan Gunung Giri, seorang guru sakti berilmu tinggi. Terus terang saja, kedatanganku kemari ingin mencoba kesaktian Tuan Guru," ujar Begawan Minto dengan mantap. "Apakah Anda mau mencoba kesaktianku?" tanya Kanjeng Sunan. "Iya. Bila nanti aku yang kalah, saya bersedia mengabdi kepada Tuan Guru sebagai murid. Dan bila Tuan Guru yang kalah, maka akan kupenggal leher Tuan Guru, agar di tanah Jawa ini tidak ada seorang pun yang dianggap sakti, kecuali saya," kata Begawan Semeru dengan yakin. "Ketahuilah Kisanak, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Kuasa, lagi Maha Sakti. Karena itu, jika Kisanak hendak mengalahkan saya dan memenggal leherku, maka jika Allah tidak menghendaki, 1.000.000 orang seperti Kisanak pun tidak akan mampu melaksanakannya," ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. "Jelasnya Tuan Guru telah menerima tantanganku," ujar Begawan Minto. "Silahkan, bila Tuan ingin mencoba ilmu ciptaan Tuhan kepadaku," sahut Kanjeng Sunan. Kedua orang itu kemudian keluar dari lingkungan pesantren, kemudian menuju lapangan luas dan saling berhadapan. "Sebelum memulai pertarungan, marilah kita main tebak dahulu. Saya akan mengubur binatang di atas gunung pertukangan. Tuan tinggal menebak, binatang apakah yang aku kubur itu," kata sang Begawan sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Silakan," sahut Kanjeng Sunan. Dengan gerakan cepat, Begawan Minto Semeru melesat menuju gunung pertukangan. Di sana dia menciptakan 2 ekor angsa, jantan dan betina. Lalu kedua angsa itu kemudian dikubur hidup-hidup. Setelah selesai, dia kembali ke tempat semula Kanjeng Sunan berada. "Nah, binatang apakah yang telah saya kubur di gunung itu, wahai Tuan Guru?" tanya sang Begawan serasa mengejek. "Yang Tuan kubur itu adalah sepasang ular naga," jawab Kanjeng Sunan kalem. Serentak Begawan Minto tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Sunan. "Tebakan Anda salah, dan Tuan salah besar. Yang saya kubur adalah sepasang angsa," ucap sang Begawan, sambil merasa akan menang dengan mudah. "Apakah Tuan tidak salah lihat? Sebaiknya Tuan kembali dan bongkarlah apa yang Tuan kubur itu,"
kata Kanjeng Sunan meyakinkan. Justru Tuanlah yang harus melihatnya, agar Tuan menerima kekalahan Tuan. Sahut sang begawan. Kalau begitu marilah kita lihat bersama-sama, kata Kanjeng Sunan. Hanya beberapa kejap mata, kedua orang itu tiba di Gunung Pertukangan. Begawan Minto Semeru membongkar binatang ciptaannya yang dikubur itu. Tiba-tiba, keluarlah sepasang ular naga. Sang begawan terkejut, seraya bergumam. Kali ini aku kalah. Tapi awas untuk yang kedua kalinya. Setelahnya, berkali-kali sang begawan mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Dan berkali-kali pula ia tidak dapat mengalahkan ilmu Kanjeng Sunan. Hingga akhirnya, sang begawan pun mengeluarkan ilmu andalannya. Sang begawan melepaskan ikat kepalanya, lalu dilemparkan ke udara dengan ilmu andalannya. Ikat kepala itu melesat ke udara, dengan kecepatan yang sulit dipandang mata. Namun Kanjeng Sunan tidak tinggal diam. Dilemparkan pula sorbannya, dan melesat ke udara, kemudian memburu ikat kepala sang begawan. Sorban Kanjeng Sunan dapat menyusul ikat kepala sang begawan, bahkan dapat menumpangi ikat kepala begawan Minto Semeru. Dengan lambaian tangan Kanjeng Sunan, kedua benda itu meluncur ke bawah, dan tepat jatuh di hadapan sang begawan. Sorban Kanjeng Sunan tetap berada di atas, sementara ikat kepala sang begawan berada di bawah. Hal tersebut menandakan bahwa sang begawan tetap kalah. Sang begawan semakin penasaran, dan dicobanya adu kesaktian sekali lagi. Sang begawan menciptakan beberapa butir telur. Dan telur-telur itu disusunnya dari bawah ke atas. Anehnya, telur-telur itu tidak jatuh. Melihat permainan itu, Kanjeng Sunan tidak mau kalah. Telur-telur itu diambilnya satu persatu dari bawah. Dan lebih aneh lagi, telur-telur itu tidak jatuh ke bawah, hingga telur itu dapat diambil semuanya. Dengan diliputi rasa malu di hadapan para penonton, akhirnya sang begawan Minto mengajak duel Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus pamungkas. Setelah keduanya siap, mulailah sang begawan menyerang Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus andalannya. Secepat kilat pukulan sang begawan menghantam Kanjeng Sunan, secepat kilat pula Kanjeng Sunan mengembalikan pukulan itu kepada sang begawan, dengan dorongan telapak tangannya. Tak ayal lagi, pukulan itu mengenai sang begawan sendiri. Sesuai dengan janjinya sebelumnya, akhirnya sang begawan mengaku kalah, dan berlutut di hadapan Kanjeng Sunan, seraya meminta maaf atas kesombongannya. Kali ini kuserahkan jiwa ragaku kepada Kanjeng Sunan. Dan aku bersedia menjadi murid Kanjeng Sunan, kata begawan Minto Semeru. Soal itu mudah. Yang terpenting, Tuan kenali dulu ajaran agama Islam, kata Kanjeng Sunan. Semula aku berjanji, jika aku yang kalah, aku bersedia menjadi murid Kanjeng. Dan itu berarti, saya harus belajar ilmu-ilmu yang Kanjeng miliki, sahut begawan Minto Semeru. Setelah adu kesaktian dan dimenangkan oleh Kanjeng Sunan Giri, akhirnya begawan Minto Semeru tunduk, dan kemudian menjadi murid Kanjeng Sunan Giri. Kendil Barokah. Telaga Pegat di Gresik yang merupakan peninggalan Sunan Giri dibangun pada 1473 Masehi. Ribuan santri dan rakyat di Giri Kedaton dikerahkan bergotong royong membangun danau tersebut. Ada cerita menarik dalam pembangunan Telaga Pegat. Dalam pembangunan inilah, Sunan Giri telah menunjukkan karomahnya. Saat memasuki waktu makan siang, Sunan Giri menyuruh Syekh Hodja untuk menanak nasi. Sambil memberikan periuk kecil, Sunan Giri berkata ke Syekh Hodja, "Apabila nasi sudah matang, agar periuk nasi itu tidak diberikan dulu ke para santri. Akan tetapi, periuk nasi itu harus diberikan ke Sunan Giri terlebih dahulu." Dengan karomahnya, nasi yang ada di dalam periuk seakan tidak ada habisnya. Padahal, nasi yang sedikit itu telah dimakan oleh ribuan santri yang bekerja membangun Telaga Pegat. Secara logis, nasi di dalam periuk itu hanya cukup untuk dimakan puluhan pekerja saja. Sebelumnya, setelah memasak, periuk nasi diserahkan ke Sunan Giri. Beliau mengaduk nasi sambil berdoa.
Dan nasi tersebut tidak habis, sampai semua pekerja makan, ujar staf Yayasan Makam Sunan Giri yang bernama Basri Darda. Namun, tempat untuk menanak nasi itu sudah tidak ada saat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan periuk yang digunakan Sunan Giri menanak nasi. Tetapi cerita itu banyak diyakini kebenarannya oleh warga. Kemungkinan, periuk itu sudah musnah. Karena, sampai saat ini tidak ditemukan. Wallahu alam. Imbuh Basri. Air Telaga Pegat sendiri hingga saat ini masih terjaga. Airnya begitu melimpah dan belum pernah kering. Sehingga, masih bisa dimanfaatkan warga sekitar sampai saat ini. Batu berubah menjadi gajah, dan sebaliknya. Pada waktu itu, Sunan Giri menggendong cucu beliau yang sedang menangis. Maka, beliau berusaha untuk mendiamkan cucu tersebut, dengan cara menunjuk sebuah batu di sebelah barat masjid. Kemudian beliau mengatakan kepada cucunya, bahwa batu besar itu adalah seekor gajah, yang sedang berjalan menuju Sunan Giri. Maka cucu beliau diamlah dari tangisannya. Ternyata benar, batu tersebut setelahnya benar-benar menjadi seekor gajah yang bisa berjalan. Dan setelah cucunya itu diam, Sunan Giri menyuruh gajah itu berhenti, dan kembali sebagaimana bentuknya semula. Maka, jadilah gajah tersebut menjadi bentuk batu semula, yang kemudian disebut gajah batu. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim, atau biasa dikenal juga dengan Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, yang terkenal karena kecerdasannya. Beliau juga merupakan saudara dari Wali Songo lainnya, yakni Sunan Bonang. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya, Sunan Ampel, di pesantren Ampel Denta. Setelah menguasai ajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat, sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran Lamongan. Di sana, beliau mendirikan pesantren Dalam Duur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Beliau kemudian diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dan kemudian beliau dimakamkan di daerah Paciran, yang terletak di pesisir utara Lamongan. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Diselamatkan oleh ikan. Pada waktu Raden Qasim beranjak dewasa, tugas dakwah harus beliau emban. Walau beban tersasa sangat berat, menegakkan kalimat Allah sudah seharusnya diutamakan. Berlayarlah ke dusun barat Gresik, ada daerah yang menunggu kerja dakwahmu. Titah Sunan Ampel kepada putranya itu. Dengan penuh keyakinan, Raden Qasim pun berkemas untuk berangkat. Dengan menaiki perahu transportasi pada zaman itu, Raden Qasim berlayar berangkat dari pelabuhan di Surabaya. Tekadnya sudah bulat, harus dilakukan dengan amanah. Segala rintangan yang akan menghadang akan dihadapinya dengan hati tabah. Angin yang baik akan membuat pelayaran Raden Qasim lancar. Selepas pelabuhan, tak ada tanda-tanda bahwa cuaca akan memburuk. Akan tetapi, laut memang menyimpan 1000 misteri, dan manusia hanya bisa menduga-duga. Saat berada di tengah-tengah rimba lautan, tiba-tiba muncul badai yang sangat dahsyat. Perahu yang ditumpangi itu kemudian terombang-ambing, diseret badai di tengah laut yang jauh dari daratan. Para penumpang dan nelayan pemilik perahu tidak diketahui nasibnya. Sementara, Raden Qasim masih mampu meraih dayung perahu, dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Beberapa saat lamanya, di tengah gemuruh badai yang mengamuk, Raden Qasim bertahan dengan sekuat tenaga hari itu. Sampai kemudian, pertolongan yang tak diduga-duga datang menghampirinya. Seekor ikan talang tiba-tiba muncul, dan berenang ke arah Raden Qasim.
Di tengah kepanikan itu, Raden Qasim segera menyadari bahwa ikan tersebut dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongnya. Ikan itu membentangkan punggungnya agar bisa dinaiki Raden Qasim. Dengan senang hati, Raden Qasim kemudian menaikinya. Konon, tak hanya ikan talang yang menolong Raden Qasim. Ikan cucut juga mempersilahkan dirinya, berharap agar dinaiki adik dari Sunan Bonang ini. Dengan cepat, kedua ikan itu melaju, dan membawa Raden Qasim lepas dari badai. Tak berselang lama, Raden Qasim bisa selamat. Beliau kemudian sampai di sebuah pantai nelayan, yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Demikianlah kisah karomah yang masyhur dari Raden Qasim. Kisah tersebut mengingatkan kita pada kisah Nabi Yunus yang juga ditimpa badai. Dengan seizin Allah, ikan paus itu kemudian menelan Nabi Yunus. Namun ajaibnya, beliau tetap selamat dan dibawa sampai ke tepi pantai. Kisah penyelamatan ikan ini dilakukan pada tahun 1485 Masehi. Kedatangan Raden Qasim saat itu, ternyata sudah dinantikan dua orang tokoh penting di Kampung Jelak, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Dua orang ini telah memeluk Islam, dan bersedia melayani, serta membantu kerja dakwah Idar Raden Qasim di daerahnya. Sebuah surau kemudian didirikan oleh Raden Qasim, sebagai sarana awal dakwahnya. Surau yang beliau dirikan, berhasil memanggil orang-orang untuk mengenal Allah dan agamanya. Lambat laun, pengajian yang digelar Raden Qasim semakin dibanjiri peminat. Surau itu pun kemudian beranjak beralih fungsi menjadi pesantren. Mampu menyembuhkan segala penyakit. Desa Derajat adalah daerah terpencil yang berada di dataran tinggi. Raden Qasim mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya, Sunan Derajat bertemu dengan Sunan Giri, yang mengabarkan dirinya membuka sebuah komunitas Islam baru di sisi selatan perbukitan Desa Derajat. Daerah yang ditunjuk Sunan Giri ternyata adalah wilayah hutan angker. Tidak ada orang yang berani menginjakkan kaki di sana. Pembukaan hutan itu pun diwarnai dengan hal-hal gaib. Konon, sang penghuni hutan sangat marah, dan mendatangkan balak berupa penyakit pada penduduk. Sunan Derajat yang ikhlas dapat lolos ujian itu dengan baik. Hutan angker itu diubah menjadi pusat penyebaran Islam, ditandai dengan berdirinya sebuah masjid. Permukiman baru pun kemudian dibangun di tempat itu. Karomah Sunan Derajat sebagai wali Allah yang dikaruniai kesaktian, dan ilmu penyembuhan, memang terkenal sampai ke seantero negeri. Beliau kerap dipanggil untuk menangani orang yang sedang tertimpa sakit. Dengan pengetahuannya terhadap ramuan-ramuan dari bahan tradisional, membuat beliau dapat dengan mudah mengobati semua penyakit. Tak lupa, beliau selalu berpesan kepada pasien, agar selalu berdoa dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Mengambil buah dengan menepuk pohonnya. Terdapatlah seorang sakti di tanah Jawa yang bernama Raden Nur Rahmat. Sunan Derajat kemudian penasaran dengan kesaktian Raden Nur Rahmat, yang sudah populer di kalangan masyarakat saat itu. Beliau berniat hendak menguji kesaktian ilmunya. Kemudian, pergilah beliau ke kampung Patunon dengan para pengawalnya. Ketika sudah bertemu dengan Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat meminta izin untuk menikmati air nira dan buah siwalan. Akan tetapi, Sunan Derajat ingin mengambilnya sendiri. Dengan senang hati, tentu saja Raden Nur Rahmat mempersilakannya. Setelah membaca doa, kemudian Sunan Derajat mengetuk pohon tersebut sebanyak 3 kali. Dengan izin Allah, buahnya berjatuhan dengan sendirinya. Seluruh buah yang berada di pohon itu, semuanya jatuh tak tersisa. Setelah buahnya berjatuhan, Raden Nur Rahmat bukannya heran. Akan tetapi, dia malah menjadi geram atas perbuatan Sunan Derajat. Raden Nur Rahmat kemudian melayangkan protes, dan berkata pada Sunan Derajat, "Jika cara mengambilnya semacam itu, maka anak cucu kita kelak tak akan bisa menikmati buah siwalan dan air legen." Pasalnya, Sunan telah menjatuhkan seluruh buah dari tiap pohon siwalan.
Setelah kejadian itu, Raden Nur Rahmat menghampiri salah satu pohon siwalan. Dia mengelus pohon itu sebanyak 3 kali. Seketika, pohon siwalan tersebut merunduk dan mengarah tepat di hadapannya. Kemudian, Sunan Derajat diminta untuk mengambil air legen dan buah siwalan, sebanyak yang dibutuhkan saja. Setelah buah siwalan dipetik, pohon itu kembali berdiri tegak seperti sedia kala. Akhirnya, Sunan Derajat menyaksikan sendiri, atas kesaktian yang dimiliki Raden Nur Rahmat. Dahulu, Desa Patunon lebih sering disebut sebagai Sendang Dhuwur oleh masyarakat. Seiring perkembangannya, desa tersebut kemudian menjelma menjadi sebuah pemukiman yang semakin padat penduduk. Sehingga, beliau membutuhkan ulama lain yang dapat membantunya berdakwah. Atas ujian yang mampu dilewati olehnya tersebut, Sunan Derajat kemudian memberinya gelar sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Setelah kejadian adu kekuatan, membuat keduanya menjadi kompak. Dalam banyak hal, akhirnya Sunan Sendang Dhuwur membantu semua keperluan Sunan Derajat. Mereka berdua mengemban tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan dan sekitarnya. Sehingga, peran dakwah di wilayah sekitar tidak hanya dipegang Sunan Derajat semata, tetapi juga dipegang Sunan Sendang Dhuwur. Memindahkan masjid dalam waktu semalam. Suatu ketika Sunan Sendang Dhuwur mendatangi Sunan Derajat. Dia menyampaikan keinginannya, agar bisa mempunyai masjid di desa Sendang Dhuwur. Kemudian, Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta masjid Embok Rondo Mantingan. Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Jepara. Kemudian, datanglah Sunan Sendang Dhuwur ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang, dan meminta pada Embok Rondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Embok Rondo Mantingan, atau Nimas Ratu Kalinyamat, membolehkan Sunan Sendang Dhuwur meminta masjid miliknya. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindah masjid, tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Dengan bantuan Allah, masjid itu sudah berpindah ke Sendang Dhuwur. Lantas Sunan Sendang Dhuwur senang bukan kepalang. Dalam waktu tak sampai semalam, masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah desa Sendang Dhuwur. Keesokan harinya, masyarakat menjadi kaget. Bagaimana bisa, sudah ada bangunan masjid yang kemarin tak ada? Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu. Kemudian, mereka mempergunakan masjid tersebut untuk sholat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Tembang Pangkur. Sunan Derajat biasa menyampaikan ajaran Islam melalui tembang pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari Pangudi Isine Quran. Istilah tersebut dapat juga diartikan sebagai upaya untuk sungguh-sungguh dalam mendalami makna Al-Quran. Tembang tersebut biasa dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok miliknya. Banyak orang yang menyebut gamelan tersebut mengandung kekuatan magis. Apalagi, jika gamelan tersebut disatukan dengan bacaan tembang pangkur. Dikisahkan, pada suatu hari, ada seorang penjahat sakti bernama Duratmoko. Tingkah lakunya sering merugikan dan meresahkan masyarakat. Akhirnya, Sunan Bonang berniat memberi pelajaran pada berandal tersebut. Apalagi, Duratmoko selama ini tidak mau mengakui perbuatan buruk yang dia lakukan kepada masyarakat. Akhirnya, Sunan Derajat mengutus para pengawalnya untuk menangkap Duratmoko. Dengan susah payah, pada akhirnya mereka berhasil membawa Duratmoko ke hadapan Sunan Derajat. Kepada Duratmoko, Sunan Derajat justru menyanyikan tembang pangkur yang diiringi lantunan suara gamelan Singo Mengkoknya. Dengan diiringi gamelan, Sunan Derajat pada waktu itu menyampaikan pitutur melalui tembang pangkur. Syairnya memanglah sederhana, akan tetapi penuh makna dan nasihat kehidupan. Namun, Duratmoko saat itu masih membisu. Dan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya, tembang pangkur kemudian dinyanyikan dengan nada yang lebih keras.
dan temponya dibuat lebih cepat dari yang sebelumnya. Isi tembang tersebut kurang lebih mengenai saran untuk jadi penolong bagi sesama. Hidup tidak boleh menyakiti dan memeras orang lain. Kita harus saling berdampingan tolong-menolong. Alunan tembang Pangkur dan gamelan Singo Mengkok Sunan Derajat akhirnya membuat Duratmo menyerah. Saat itu, Duratmo seperti orang yang sedang kesurupan. Ternyata, karomah Kanjeng Sunan Derajat telah menembus sukmanya. Akhirnya, Duratmo merasa jera dan mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian, ia meminta maaf kepada Kanjeng Sunan Derajat dan masyarakat lainnya. Berandal yang gagah perkasa itu, dibuat takluk tak berdaya. Akhirnya, dia meminta ampun dan ingin sekali masuk Islam. Di kemudian hari, Duratmo menjadi murid setia Sunan Derajat. Duratmo kemudian diberi gelar oleh Sunan Derajat dengan nama Ki Sulaiman. Namun tak lama setelah kejadian itu, Ki Sulaiman jatuh sakit. Pada saat itu, dia meminta agar ketika meninggal nanti, dia berharap ada yang membiarkan penutup kepalanya terbuka. Menurutnya, dia berharap agar masyarakat tahu, bahwa sekuat apapun berandal pasti akan mati, dan akan takluk juga di hadapan Allah. Membuat mata air abadi. Sebagaimana para wali yang lain, Sunan Derajat terkenal dengan karomah kesaktiannya. Sebagai contoh, sumur Leng Songo di kawasan Sumenggah misalnya. Sumur itu diciptakan Sunan Derajat, ketika beliau merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan Derajat meminta pengikutnya mencabut wilus, sejenis umbi hutan. Ketika Sunan kehausan, beliau kemudian berdoa kepada Allah. Subhanallah, dari 9 lubang bekas umbi itu, memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Demikianlah kumpulan kisah karomah dari Raden Kosim, atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Derajat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau. Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim atau juga biasa disebut Sunan Bonang. Beliau merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo, yang menyebarkan syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman, yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni. Salah satunya lewat gamelan, dan juga karya sastra. Konon, Raden Magdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan yang kerap disebut bonang. Dari situlah, awal julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Salah satu kisah beliau yang terkenal adalah ketika perjumpaannya dengan Sunan Kalijaga, yang pada waktu itu masih menjadi berandal Lokajaya. Yang mana, beliaulah yang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menunggunya di dekat sungai. Dan dari peristiwa tersebutlah, awal munculnya julukan Sunan Kalijaga, sang murid dari Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban yang bernama Arya Teja. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang lahir pada 1465 Masehi, dan wafat pada 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Kutorejo Tuban, atau berada di barat alun-alun, dekat Masjid Agung Kota Tuban. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Buah aren atau disebut juga dengan kolang-kaling, disebut-sebut sebagai buah yang mendapatkan karomah dari Sunan Bonang. Kepercayaan ini muncul dari kisah Sunan Bonang, yang ketika itu dihadang oleh kawanan perampok, yang dipimpin oleh Lokajaya. Berandal Lokajaya adalah perampok yang menguasai hutan Jatisari saat itu. Berandal Lokajaya adalah Raden Masahid yang waktu itu belum menjadi seorang wali. Ia masih menjadi perampok yang kejam, untuk meremapok para pedagang kaya yang melewati hutan Jatisari. Ketika Sunan Bonang melewati hutan Jatisari, beliau dicegat oleh Lokajaya.
Melihat tongkat Sunan Bonang yang berlapis emas, Lokajaya berkeinginan untuk mengambilnya secara paksa. Namun ketika Lokajaya mendekat untuk merebut tongkatnya, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah buah aren sambil berkata, "Lihatlah, di sana ada lebih banyak emas." Dan benar-benar nyata, buah aren atau kolangkaling yang ditunjuk beliau, tiba-tiba berubah menjadi emas. Ketika hendak diambil, tiba-tiba emas itu berubah kembali menjadi buah kolangkaling. Melihat hal itu, Lokajaya menjadi sadar, dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Dan akhirnya, beranda Lokajaya atau Raden Mas Sahid diterima sebagai muridnya. Ketika itu, selagi Sunan Bonang pergi sementara, beliau menyuruh Raden Sahid menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Dan hal itu juga sebagai syarat, jika Raden Sahid bersedia menjadi murid beliau. Akan tetapi, pada waktu itu Sunan Bonang lupa dengan perintahnya kepada Raden Mas Sahid. Hingga 3 tahun berselang, Sunan Bonang baru ingat. Dan akhirnya, beliau menghampiri Raden Mas Sahid yang bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Karena itulah, maka setelah belajar dengan beliau, dan diangkat menjadi seorang wali. Maka, Raden Mas Sahid kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, yang berarti penjaga kali atau penjaga sungai. Sunan Bonang didatangi Brahmana dari India. Ketenaran Sunan Bonang bukan hanya terkenal di Nusantara, namun juga terkenal hingga luar negeri. Bahkan, nama Sunan Bonang terkenal hingga negeri India. Sebab itulah, ada seorang Brahmana dari India yang ingin bertemu dengan beliau, untuk beradu kesaktian dan wawasan. Brahmana dari India ini kemudian berlayar ke Jawa, untuk menemui Sunan Bonang. Namun dalam pelayarannya ini, kapal yang ditumpanginya karam dan tenggelam, beserta buku-buku atau kitab-kitab yang dibawanya. Sang Brahmana pun selamat, dan terdampar di pantai Tuban dalam keadaan pingsan. Ketika siuman, dari kejauhan terlihat ada orang berjubah putih dan bertongkat mendekatinya. Sang Brahmana kemudian memperhatikan orang tersebut dan bertanya, "Di manakah saat ini saya berada?" Sebelum memberi jawaban, orang berjubah putih itu kemudian menancapkan tongkatnya di depan Sang Brahmana. Kemudian ia bertanya tentang maksud dari perjalanan Brahmana, hingga ia karam di lautan. Sang Brahmana bercerita, kalau niatnya adalah menemui Sunan Bonang, untuk mengadu ilmu pengetahuan dan kesaktian. Namun karena kapal yang ditumpanginya karam, buku-buku dan kitab-kitab yang ia bawa ikut tenggelam. Mendengar cerita Brahmana, orang berjubah putih tersebut mencabut tongkatnya. Seketika itu Sang Brahmana terkejut, karena dari lubang bekas tongkat itu keluar air dan memancar dengan derasnya. Selain itu juga muncul buku-buku dan kitab-kitab Sang Brahmana, yang telah tenggelam dan hilang di laut. Orang berjubah putih itu berkata, "Bukankah ini adalah buku-buku dan kitab-kitab yang engkau maksudkan?" Dengan peristiwa ini, Sang Brahmana tidak ragu lagi, bahwa yang dihadapannya adalah Sunan Bonang. Kemudian Sang Brahmana berjongkok serta bersujud di hadapan Sunan Bonang. Ia pun memohon maaf kepada Sunan Bonang, serta meminta agar dijadikan sebagai muridnya. Dan air yang memancar keluar dari lubang itu, sampai sekarang masih mengalirkan air tawar. Oleh masyarakat Tuban, sumur itu disebut sebagai Sumur Serumbung, yang letaknya berada di sekitar Pantai Bum. Mengubah aliran Sungai Berantas. Kisah tentang karomah beliau satu ini pernah diterangkan dalam Babat Doho Kediri. Dengan kesaktian dan kemampuan Sunan Bonang, beliau dapat mengubah aliran Sungai Berantas di Jawa Timur. Hal ini dilakukannya, karena banyak yang enggan menerima dakwah beliau di aliran Sungai Berantas. Maka beliau memindahkan aliran Sungai Berantas, agar air sungai tidak melalui wilayah tersebut. Maka, wilayah-wilayah yang enggan menerima dakwah beliau menjadi kekeringan, atau kekurangan air. Dengan kejadian ini, akhirnya orang-orang sadar, dan mulai ingin belajar lebih jauh tentang ajaran Islam. Dan akhirnya, ajaran Sunan Bonang banyak diterima oleh kalangan masyarakat di sekitar Sungai Berantas tersebut.
mengalahkan para tokoh sakti. Sunan Bonang juga sering berdebat dengan beberapa tokoh Hindu, seperti tokoh Butalokaya, yang selalu mengecam tindakan dakwahnya. Namun, dengan kesaktian dan pengetahuan beliau yang sangat luas, Butalokaya tidak kuasa menghadapi kesaktiannya. Beliau juga berhadapan dengan tokoh Nyai Pluncing yang sakti mandraguna, sebagai penerus ajaran sesat calon arang dari Bali. Dan lagi-lagi Sunan Bonang dapat mengalahkan kesaktian Nyai Pluncing tersebut. Anak ayam menang melawan ayam jago. Bagi umat muslim, sabung ayam sangat dilarang karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun karena mendapat tantangan dari ajar Bacak Nilo, dengan taruhan, kalau yang kalah akan menjadi pengikutnya. Maka Sunan Bonang mengutus muridnya, yaitu Santri Mujil, untuk beradu ayam dengan ajar Bacak Nilo. Namun, yang dipilih oleh beliau saat itu bukanlah ayam jago besar, yang biasanya dijadikan untuk sabung ayam. Ayam yang dipilihnya adalah anak ayam masih kecil, yang dalam bahasa Jawa disebut kutuk. Dikisahkan, jika kutuk ini setiap kali terjatuh, maka tubuhnya akan bertambah besar, setiap ditiup oleh Santri Mujil. Sampai akhirnya, anak ayam milik Santri Mujil ini bisa mengalahkan ayam jago milik Balacak Nilo. Itulah beberapa karomah Sunan Bonang yang sangat luar biasa, dan hanya seorang wali Allah lah yang dapat memilikinya. Membuat tasbih menjadi pohon. Menurut buku Islam Pesisir, Sunan Bonang mendirikan pesantren dan masjid di Tuban, Jawa Timur. Dikisahkan, pada saat itu Sunan Bonang sedang beribadah, berzikir dengan khusyuk di beranda masjid. Tiba-tiba tasbih yang digunakan untuk berzikir yang ada di tangannya putus. Dan tentu saja, biji tasbih tersebut berserakan di tanah. Kanjeng Sunan Bonang kemudian mencari biji tasbih tersebut satu persatu. Melihat hal itu, para santrinya segera membantu mencari, dan kemudian mengumpulkan biji-biji tasbih tersebut. Setelah terkumpul, biji tasbih tersebut diuntai kembali. Namun, ternyata biji tasbih yang awalnya berjumlah 100 biji, saat itu tinggal 99 biji saja. Yang artinya, ada satu biji yang hilang. Setelah lama dicari, ternyata belum juga ditemukan. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Joko Samudro atau Sunan Giri mendengar kabar tersebut. Ketika datang ke Tuban, beliau membantu mencari biji tasbih yang hilang tersebut, hingga akhirnya ditemukan. Biji tasbih tersebut kemudian diserahkannya kepada Sunan Bonang, namun Sunan Bonang berkata, "Biarlah yang satu itu ditanam saja. Insya Allah bisa untuk menghidupkan anak cucu kelak di sini." Ucapan dari Sunan Bonang ini ternyata menjadi doa yang mustajab. Setelah biji tasbih tersebut ditanam di halaman masjid, esoknya tumbuh pohon pisang yang aneh. Pisang tersebut bernama pisang klutuk, yang hanya menghasilkan buah pisang dengan biji besar. Anehnya, pohon pisang ini hanya bisa dibudidayakan di halaman masjid. Selain itu, pohon pisang ini tumbuh dengan cara menanam bijinya. Sedangkan, pisang pada umumnya ditanam dengan cara menanam tunasnya. Pada akhirnya, biji pisang ini menjadi kerajinan masyarakat Tuban, Jawa Timur. Sepanjang hidupnya, Sunan Bonang selalu mengajak orang berbuat baik. Beliau juga berusaha mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kebiasaannya berzikir dengan menggunakan tasbih. Sunan Kudus. Ja'far Shodiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus. Beliau merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji, alias Sunan Mudung, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan, bahwa Raden Usman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus, yang pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Mundung selaku Senopati Demak, beliau diketahui pernah bertarung dengan sengit melawan Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut, Sunan Mundung gugur.
Sehingga, kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Namun terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu, ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi, jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama, yakni yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Sunan Kudus lahir pada tahun 1500 Masehi, dan wafat pada 1550 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Kompleks Masjid Menara Kudus, yang berada di Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Mengatasi penyakit wabah. Ketika Sunan Kudus menunaikan haji ke Tanah Arab, masyarakat di kota tersebut sedang terkena wabah penyakit. Pemerintahan di kota Arab kemudian mengadakan sayembara, untuk siapa saja yang bisa menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu, akan diberikan hadiah yang besar. Dan akhirnya, Sunan Kudus pun menyanggupi untuk dapat menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu. Atas izin Allah, Sunan Kudus dapat menyembuhkan penyakit wabah yang menjangkiti masyarakat. Maka atas jasanya, beliau akan diberi hadiah oleh Amir dari negeri Arab. Namun, Sunan Kudus waktu itu malah menolaknya. Alih-alih meminta hadiah, beliau justru malah meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Dan akhirnya, batu itu dibawa oleh beliau ke Jawa, dan kemudian diletakkan di area mihrab Masjid Kudus. Pasukan tikus dan lebah. Waktu beliau menjadi Senopati Kerajaan Demak, wilayah kerajaan semakin meluas. Bahkan, luasnya hingga ke Madura, dan wilayah barat luasnya sampai di Cirebon. Keahlian strategi perang Beluai, ditambah dengan kesaktian beliau yang tinggi, membuat Sunan Kudus menjadi senopati yang sangat disegani. Diketahui, beliau memiliki semacam rompi, atau bodong, yang dipakainya jika sedang berperang. Dan dari baju rompi tersebut, keluarlah banyak tikus, yang kemudian ikut membantu perang melawan pasukan Majapahit. Tikus-tikus itu sangat kuat dan sakti. Dan jika mereka dipukul atau ditikam, mereka bukannya malah mati, tetapi malah menjadi besar, dan semakin menjadi ganas ketika menyerang musuh. Hal ini membuat pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Sunan Kudus juga memiliki sebuah peti, yang kalau dibuka akan mengeluarkan berjuta-juta lebah. Ketika perang, banyak pasukan Majapahit yang mati karena sengatan lebah tersebut. Hal ini pernah terjadi, ketika beliau perang melawan pasukan Majapahit, yang saat itu dipimpin oleh Adipati Terung. Akhirnya, pada waktu itu Adipati Terung menyerah kalah kepada Jafar Shodiq. Adu kesaktian dengan Ki Ageng Kedu. Kisah Ki Ageng Kedu ini hampir mirip dengan kisah Brahmana dari India, yang ingin adu kesaktian dengan Sunan Bonang. Juga kisah Begawan Minto Semeru yang beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Pada waktu itu, Ki Ageng Kedu ini ingin beradu kesaktian dengan Sunan Kudus. Ia pergi dengan mengendarai tampah terbang miliknya, agar segera sampai di Kudus. Sesampai di Kudus, ia tetap berada di tampah terbangnya, dan berkoar-koar untuk mengadu kesaktian dengan Sang Sunan. Sang Sunan kemudian keluar dari rumahnya, dan meminta agar Ki Ageng Kedu untuk turun. Namun, permintaan beliau ditolak oleh Ki Ageng Kedu. Sunan Kudus kemudian menunjuk ke arah tampah terbang tersebut. Dan tiba-tiba, tampah terbang tersebut oleng, dan membuat Ki Ageng Kedu terjatuh ke comberan. Dengan kejadian ini, Ki Ageng Kedu merasa kalah dengan kesaktian Sunan Kudus, dan ia tidak ingin mengganggu Sunan Kudus lagi. Ikan lele kembali hidup.
Pada suatu hari, Sunan Kudus beristirahat di tepi Sendang Mundung, yang letaknya tidak jauh dari Masjid Kribik. Tatkala menikmati udara segar yang bertiup spoi-spoi, muncul seekor ikan lele yang besar. Sunan Kudus tertarik, dan dengan tangkas menangkapnya. Ikan lele yang gemuk itu kemudian dibakar, di bawah pohon di tepian sendang tersebut. Bau sedap terbawa angin kemana-mana, menjadikan siapa saja yang menghirup bau tersebut bangkit seleranya, dan ingin segera menyantapnya. Secara kebetulan, Ki Abdul Basir lewat di tepian sendang, dan melihat Sunan Kudus sedang menikmati ikan lele bakar. Ia pun segera mendekat. Pada saat itulah, Sunan Kudus mengumpulkan sisa tulang-tulang ikan lele yang dimakan, dan disusun mulai dari kepala sampai sirip ekornya. Ki Abdul Basir pun terkejut, ketika tulang-tulang ikan lele tadi dibuang ke air sendang. Ki Abdul Basir memberanikan diri menegur Sunan Kudus. Dia mengatakan, bahwa Sendang Mundung bisa menjadi kotor, jika diperlakukan seperti itu. Padahal, airnya digunakan untuk mandi dan berwudu. Sambil tersenyum, Sunan Kudus pun mengatakan, bahwa Ki Abdul Basir tidak perlu khawatir kalau sendang itu kotor, karena lele itu masih hidup. Ki Abdul Basir tercengang karena ternyata perkataan Sunan Kudus tersebut benar-benar terjadi. Ternyata kepala dan tulang ikan lele tersebut terlihat menyatu kembali, dan ia bisa berenang-renang lagi seperti lele yang masih utuh. Karena lama terpukau melihat keajaiban tersebut, dia tidak mengetahui, jika Sunan Kudus sudah lama meninggalkan Sendang Mundung. Sunan Kalijaga. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam di Nusantara adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotikto, dan sang ibu bernama Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari, karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Melihat kondisi yang demikian, dengan segala upayanya, Raden Mas Syahid berusaha berbicara kepada sang ayah, agar masyarakat diberi keringanan. Menyadari karena sang ayah tak mempunyai kekuasaan lebih, akhirnya Raden Syahid terpaksa mencuri di gudang kadipaten, dan diam-diam membagi ke rakyat miskin. Dengan berjalannya waktu, Raden Syahid dikenal sebagai Branda Lokajaya. Ia dikenal sebagai para perampok pedagang kaya, dan kemudian membaginya kepada rakyat miskin. Hal itu dilakukannya, hingga ia bertemu dengan Sunan Bonang, dan mengakhiri perbuatannya itu. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Ilmu berubah bentuk. Suatu ketika, di pinggiran hutan yang lebat, Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam. Di tengah perjalanan, beliau dicegat oleh segerombolan perampok, yang sudah terkenal akan kekejamannya. Dengan polos, wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan, bahwa dirinya tidak memiliki harta. Walaupun begitu, pemimpin perampok itu tidak mempercayainya. Bahkan, dengan garangnya dia memerintahkan anak buahnya, untuk menggeledah semua barang Sunan Kalijaga.
Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Beliau bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenangnya Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjangnya, yang tersampir di pundaknya. Dan yang terjadi sungguh mengejutkan. Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jagana, sang pemimpin perampok itu menjadi berang. Dia langsung memasang kuda-kuda, dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang, dia mulai mendekati sasarannya. Saat itu, Sunan Kalijaga merapalkan ilmu malih rupa, atau ilmu merubah wujud. Begitu usai, mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Ki Jagana. Ki Jagahana pun menjadi semakin marah. Dengan teriakan yang keras, dia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Anehnya, Sunan Kalijaga tak juga menghindar. Beliau membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jagahana menjadi berang. Dengan ganas salah seorang anak buah Ki Jagahana melabrak. Begitu dia akan melompat, sebuah tangan milik Sunan Kalijaga yang halus telah menahan gerakannya. Belum sempat dia membuka mulut, dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik. Yang diserang hanyalah pohon asam. Bukan diriku." Dengan membabi buta, Ki Jagahana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu, ternyata ia hanya meletakkan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebas tak juga roboh, akhirnya Ki Jagahana kehabisan tenaga. Kemudian, dia menjadi terkejut bercampur malu, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya. Dan ternyata, dia hanya melawan sebatang pohon asam. Akhirnya, Ki Jagahana menyerah, dan menyatakan tobat. Ia juga memutuskan memeluk agama Islam, yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sang Penjaga Kali. Masyarakat Cirebon memiliki versi yang berbeda tentang kisah Sunan Kalijaga. Yaitu, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Konon, Sunan Kalijaga berdiam di sana. Diketahui, beliau sering berendam di sungai, atau kali. Sehingga, beliau dijuluki Penjaga Kali, atau Sang Penunggu Sungai. Adapun versi lainnya yang menyatakan, bahwa Sunan Kalijaga pernah menunggu tongkat Sunan Bonang di tepi sungai. Apapun versinya, yang jelas Sunan Kalijaga selalu memiliki hubungan yang sangat erat dengan sungai. Selanjutnya, kaidah ini berkembang menjadi sebuah ritual kungkum atau berendam. Ritual ini merupakan teknik ritual pernapasan tenaga dalam dan kebatinan, yang akan memudahkan seseorang untuk membangun kerohanian seseorang. Menyambung tubuh serangga yang putus. Para wali Allah dikenal memiliki karomah di setiap zamannya. Salah satunya penyebar Islam di tanah Jawa, yakni Sunan Kalijaga. Kisah itu berawal, saat para wali Songo sibuk bahu-membahu membuat saka guru. Bahan yang digunakan yaitu dari gelondongan kayu jati, yang seragam ukuran, motif atau modelnya, demi mewujudkan berdirinya Masjid Agung atau Masjid Jamik Demak Bintoro. Diketahui, hari itu adalah hari Kamis, dan keesokannya harinya adalah hari Jumat. Maka, Masjid Jamik akan segera dipakai menunaikan sholat jamaah Jumat. Namun, Sunan Kalijaga belum menampakkan batang hidungnya. Pada sore hari, Sunan Kalijaga baru menampakkan dirinya. Melihat saka guru dari para koleganya sudah rampung, maka Sunan Kalijaga berpikir keras, bagaimana caranya agar ia dapat merampungkan tugasnya. Ia tetap optimis, dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Insya Allah, saya akan mengerjakan tugas ini dengan baik. Begitu jawab Sunan Kalijaga, ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan seputar tugasnya. Raden Patah serta para wali Songo pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimanakah cara Sunan Kalijaga menyelesaikan tugasnya. Sunan Kalijaga lalu berjalan-jalan di area masjid, sambil melihat-lihat keadaan sekitarnya.
Kala itu, Sunan Kalijaga melihat tatal-tatal, atau sisa potongan kayu kecil-kecil dari kayu jati. Tiba-tiba, Sunan Kalijaga mendapatkan inspirasi, bagaimana jika tatal-tatal itu aku manfaatkan untuk membuat saka guru. Barangkali, itulah ilham yang dipancarkan Allah ke dalam dada Sunan Kalijaga. Akhirnya, beliau segera mengumpulkan tatal-tatal kayu jati. Setelah terkumpul dalam satu tumpukan, beliau segera mengatur sedemikian rupa, sehingga menjadi berbentuk seperti sebuah soko guru, yang ukurannya sama dengan tiang para wali songo lainnya. Soko guru atau tiang itu kemudian disebut dengan soko tatal, sebuah tiang penyangga masjid Demak yang terbuat dari kayu, dan memiliki motif. Ketika Sunan Kalijaga sedang sibuk mengerjakan tugasnya, secara tak sengaja ada orong-orong, sejenis serangga, yang sedang terluka hingga badannya putus. Seketika, Sunan Kalijaga segera menyambung badan orong-orong yang terputus dengan kepalanya itu. Pada saat itu, beliau menyambungnya dengan menggunakan tatal kecil. Atas pertolongan Allah Sang Maha Kuasa, ternyata badan orang-orong dapat tersambung kembali dengan kepalanya. Hewan serangga orong-orong tersebut pun menjadi hidup kembali. Tentu saja, peristiwa ajaib itu sempat menjadi pemandangan menarik bagi kaum muslimin yang menyaksikannya. Tanah menjadi emas. Dikisahkan, pada suatu saat, Ki Pandanaran I merasa sedih, karena putri kesayangannya menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, namun putrinya masih belum bisa berjalan. Oleh sebab itu, Ki Pandanaran bernazar, jika ada seseorang yang mampu menyembuhkan putrinya, dia akan diambil sebagai menantu. Sunan Kalijaga memberitahukan, bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai mengobati, yang bernama Ranawijaya. Ia berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandanaran I, Ranawijaya datang ke Kadipaten, untuk menyembuhkan sang putri. Ternyata, sang putri dapat sembuh, dan akhirnya Ranawijaya diambil sebagai menantu. Setelah Ki Pandanaran I meninggal dunia, maka Ranawijaya pun menggantikan dengan gelar Ki Pandanaran II. Daerahnya pun maju pesat, dan rakyatnya makmur sejahtera, termasuk perkembangan agama Islam yang cukup memuaskan. Akan tetapi, sayangnya Ki Pandanaran II menjadi sombong dan serakah. Ketika mengetahui hal itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Maka menghadaplah Sunan Kalijaga menawarkan rumput kepada Pandanaran II. Saat tawar-menawar, Sunan Kalijaga selalu menyisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandanaran II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berkali-kali Sunan Kalijaga memberi peringatan, namun tidak digubrisnya. Akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Beliau pun mencangkul tanah, dan setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas, lalu diberikannya kepada Ki Pandanaran II. Tentu saja Ki Pandanaran II terheran-heran, terhadap kesaktian seorang penjual rumput. Dan ternyata, sang penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Menyadari hal itu, maka Ki Pandanaran II bersujud dan bertobat. Pandanaran II juga bersedia melepaskan kedudukannya sebagai adipati, dan dia ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun menyanggupinya untuk mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat. Dengan syarat, perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandanaran bersama istrinya meninggalkan Semarang, dan menuju ke Gunung Jabalkat. Tak mempan dibakar api. Sunan Kalijaga dikisahkan tidak mempan dibakar api. Dikisahkan, ketika beliau di Cirebon, ia menyamar jadi santri tua yang bernama Kiai Marbot. Saat itu, dia disuruh untuk menjadi imam sholat Jumat. Namun, alih-alih menjalankan perintah, ia malah terdiam seperti patung. Karena tingkahnya yang dianggap menistakan agama, Panembahan Ratu menghukum Kiai Marbot, dengan cara melemparkannya di atas bara api besar. Namun, ternyata tubuhnya tidak mempan dibakar. Dan saat ditelusuri, sosok santri tua tersebut adalah jelmaan Sunan Kalijaga. Menghidupkan hewan yang telah mati.
Dalam suatu cerita, atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat menghidupkan kembali ayam tukung, yaitu ayam panggang yang telah hilang brutunya. Dalam kisah yang lain, beliau juga pernah menghidupkan ikan yang telah mati. Atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat menghidupkan ikan gurame yang tinggal tulangnya saja, karena dagingnya sudah dimakan. Bertemu Nabi Khidir. Atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat bertemu dan berguru pada Nabi Khidir alaihi salam. Beliau bertemu di lumat agaib, yang menjelma menjadi bocah bajang, atau anak kecil. Saat itu, Nabi Khidir alaihi salam memberi wejangan tentang nafsu lawah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Baju Rasulullah. Sunan Kalijaga mendapat atau mewarisi baju takwa, yang bernama Kiai Ontokusumo. Hadiah tersebut berupa baju peninggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baju itu dapat berubah-ubah warnanya menurut kesukaan yang memandang. Merubah benda. Sunan Kalijaga pernah mengubah biji besi sebesar biji asam, menjadi sebesar gunung. Hal itu terjadi ketika Sunan Kalijaga membawa besi bahan, untuk dijadikan keris kepada Empu Supo. Karena dilecehkan, bahwa besi yang dibawanya hanya sebesar biji asam, lalu biji besi itu disabda oleh Sunan Kalijaga. Hal yang ajaib terjadi saat itu. Bahan besi yang semula sebiji asam, tiba-tiba berubah menjadi sebesar, sehingga merepotkan Empu Supo sendiri. Oleh karena itu, besi itu lalu diubah menjadi ukuran semula. Dan Empu Supo pun dapat mengerjakannya menjadi keris yang ampuh. Sunan Muria. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Tempatnya terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Dan juga di daerah tersebutlah Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria lahir sekitar 1550 Masehi, dan wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Muria menjalankan dakwah melalui pendekatan budaya. Dalam seni pewayangan misalnya, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan, pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga. Seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang Jantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat, tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid. Dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, serta praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan, Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, bahkan di sekitar wilayah Kudus. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Guyang Cekatak. Sunan Muria memiliki benda berupa pelana kuda, yang dapat digunakan untuk meminta hujan, pada saat terjadi kekeringan. Ritual meminta hujan ini merupakan tradisi dengan nama Guyang Cekatak, atau memandikan pelana kuda. Uniknya, memandikan pelana kuda ini berjalan dari komplek Masjid Muria, sampai mata air Sendang Rejoso. Pelana kuda ini dimandikan dengan air Sendang Rejoso, kemudian airnya dipercikkan ke warga. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa, dan sholat istisqo untuk meminta hujan. Akhir dari tradisi ini ditutup dengan doa keselamatan dan syukuran, sambil makan bersama-sama dengan menu sayuran, gulai, opor, dan dawet. Air gentong yang mujarab. Sunan Muria memiliki air yang disimpan di dalam gentong, atau tempat air yang besar.
Air yang sudah didoakan oleh beliau memiliki khasiat yang luar biasa. Atas izin Allah, air ini bisa menjadi obat jika diminumkan kepada orang yang sakit. Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan untuk mengobati segala penyakit. Air gentong ini juga dapat meningkatkan kecerdasan bagi siapapun orang yang meminumnya. Karena itu, hingga saat ini, air gentong tersebut masih digunakan ketika peziarah datang. Maling Kopo. Sunan Muria juga berguru kepada Sunan Ngerang, atau Ki Ageng Ngerang. Saat belajar di sana, beliau juga bersama dengan Sunan Kudus, dan Adipati Petak Warak, serta kedua saudaranya, yakni Kopo dan Gentiri. Maling Kopo adalah istilah yang diberikan kepada Kopo, yang telah menculik istri Sunan Muria, yaitu Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang, yang merupakan guru beliau. Hal ini diketahui, ketika Dewi Roroyono diculik oleh salah satu adik seperguruannya. Kemudian ia menyerang Sunan Muria, dengan menggunakan aji pamungkasnya. Dengan kuasa Allah, Sunan Muria mampu membalikan serangan itu, dan malah berbalik menyerang adik seperguruannya tersebut. Sehingga, menyebabkan Kopo meninggal dunia. Hal inilah yang dikatakan senjata makan tuan. Niat yang jelek, akan berbalik memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Dan istilah Maling Kopo, hingga saat ini masih terkenal. Maling Kopo adalah istilah kepada seseorang laki-laki yang menculik seorang wanita, untuk dijadikan istrinya. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah, atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil. Beliau adalah salah seorang dari anggota Wali Songo. Beliau dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah, Sang Sultan Malaka, dengan Nyai Rara Santang, putri Sri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Yang setelah masuk Islam, Nyai Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang, beliau kemudian dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 Masehi, dengan gelar Maulana Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya, untuk menjalankan dakwahnya. Hal itulah yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dengan memperkuat kedudukan politik, sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan beliau dengan kekuasaannya adalah, untuk membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian beliau juga membangun jalur transportasi, sebagai penunjang pelabuhan dan sungai, untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung dampaknya, juga dirasakan bagi masyarakat luas, hingga wilayah Cirebon menjadi berkembang dengan pesat. Diketahui, salah satu anak beliau menjadi pendiri Kesultanan Banten, yakni Pangeran Maulana Hasanuddin, Sang Sultan Banten pertama. Sebagai seorang waliullah, beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah atau kelebihan. Berikut ini adalah kisah karomah kewalian yang beliau miliki. Merubah pohon menjadi emas. Salah satu karomah beliau adalah merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat itu, beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun beliau dengan tersenyum, dan menyerahkan uangnya yang berjumlah 100 dirham tadi. Sang perampok masih tidak percaya kalau beliau hanya memiliki uang itu. Mereka masih memaksa, untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, Sang Sunan malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya, seraya berkata, "Silahkan. Ini ada satu lagi sebuah pohon yang terbuat dari emas."
Silahkan bagi-bagikan ke semua kawan-kawanmu. Ternyata pohon yang ditunjuk oleh Sang Sunan berubah menjadi emas. Melihat hal ini, para perampok menjadi tersadar bahwa yang dihadapi mereka bukanlah orang biasa. Dan akhirnya, malah para perampok tersebut menjadi murid Sang Sunan dan memeluk agama Islam. Memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati lainnya adalah, beliau dengan memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal tersebut dilakukannya, karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk Islam, dan pindah dari istana Pakuan. Mereka bersikeras untuk tetap berada di istana Pakuan. Dengan adanya hal ini, maka Sang Sunan memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib, beserta para pendetanya. Bagi yang mau memeluk Islam, mereka akan tetap tinggal di istana Pakuan di dunia nyata. Dan bagi yang tidak ingin memeluk Islam, namun mau ditempatkan di luar ibu kota Pakuan, mereka akan diasingkan. Orang-orang inilah yang menjadi cikal bakal suku Baduy, yang tinggal di pegunungan daerah Banten. Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy Dalam, sebagai penerus 40 pengawal istana Pakuan. Bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka tinggal di Baduy Luar. Dibantu tentara tikus. Sunan Gunung Jati memiliki karomah, salah satunya dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Kejadian ini terjadi ketika beliau membantu peperangan antara Kerajaan Demak, dalam bertempur melawan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, beliau mengibaskan surban yang dipakainya. Dan muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya, dan membantu prajurit Demak berperang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir, dan lari tunggang langgang, karena serangan dari bala tentara tikus ini yang sangat membabi buta. Merubah bokor di perut menjadi benar-benar hamil. Karomah Sunan Gunung Jati yang sangat luar biasa adalah, ketika beliau merubah bokor menjadi janin bayi. Bokor yang ditaruh di perut seorang putri, untuk pura-pura hamil, tiba-tiba ia malah menjadi benar-benar hamil. Kejadian ini dimulai dari kemahsuran nama Sunan Gunung Jati, yang membuat beliau diundang oleh Raja di Cina, untuk menguji kesaktiannya. Ketika itu beliau diuji, dengan menebak beberapa gadis yang sedang hamil. Para gadis itu pun didandani, seperti layaknya orang hamil. Dan salah satunya adalah putri raja sendiri, yaitu Putri Ong Tinio. Putri tersebut diberi bokor di perutnya, agar terlihat gendut. Dan ketika ditutup dengan bajunya, maka akan terlihat seperti sedang hamil. Dan akhirnya waktu pengujian Sang Sunan tiba. Sang Sunan menunjuk, kalau sang putri Ong Tinio lah yang sedang hamil. Melihat kejadian ini, sang raja dan seluruh penghuni istana tertawa keras, lalu mengejek Sang Sunan. Namun Sang Sunan tetap meyakinkan, kalau Putri Ong Tinio benar-benar hamil. Karena semua tidak percaya, maka akhirnya Sang Sunan meminta izin untuk pulang ke Cirebon. Setelah Sunan pergi, Putri Ong Tinio pun masuk ke kamar bersama dayang-dayangnya. Ketika ia hendak membuka bokor di perutnya, sang putri dan para dayang terkejut. Ternyata, bokor yang ditempel di perut sang putri menghilang, dan perut sang putri benar-benar hamil. Hal ini membuat dia menangis dan sedih, maka ia pun minta izin, untuk menyusul Sang Sunan ke Tanah Jawa. Sang Kaisar kemudian mengizinkannya, dengan diiringi pasukan lautnya, dan beberapa pasukannya. Diketahui, rombongan Putri Ong Tin sebelumnya sempat mampir ke Palembang dan Indramayu. Saat itu, dikisahkan sang putri beserta pengawal dan pelayannya membawa berbagai barang berharga. Mulai dari piring panjang, keramik, tembikar, guci, pakaian sutra, hingga perhiasan dari emas. Akhirnya, sang putri bertemu dengan Sunan Gunung Jati, dan memohon maaf atas perbuatannya, dan perbuatan ayahnya yang telah menguji beliau. Dan akhirnya, Putri Ong Tinio menikah dengan Sunan Gunung Jati, dan kemudian dikenal dengan panggilan Nyi Ong Tinio, atau Nyi Ratu Rara Sumanding.
Sunan Gunung Jati diperkirakan wafat pada pertengahan abad ke-16. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di puncak Bukit Sembung, yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Demikianlah pembahasan kami tentang ke-9 para wali penyebar Islam di Nusantara, atau yang dikenal sebagai Wali Songo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.